Jangan jadi pengecut. Sudah sore hari, namun pria juga belum menemukan Lexa. Akhirnya dia pasrah dan pulang ke rumah. Betapa kagetnya pria setelah masuk ke dalam rumah dia melihat Lexa yang sedang bermain dengan Alexo. Alexo sebenarnya sudah tahu namun dia tidak memberitahukan pada mominya. Takut, bukan lebih tepatnya nanti mominya akan sangat mengkhawatirkan, apalagi jika tahu kebenarannya. Pria langsung berlari memeluk Lexa sambil menangis terseduh-seduh, serta mengucapkan kata maaf secara berulang-ulang pada Lexa. "Momi, maafin Lexa yang sudah buat Momi khawatir," ucapnya merasa bersalah pada sang Momi yang masih menangis di pelukannya. "Tidak sayang, ini salah Momi." Pria menghapus air matanya seraya melepaskan pelukannya dari Lexa. Mereka duduk di sofa, pria melirik Alex yang hanya diam dengan laptop di pangkuannya. Setelah itu beralih ke arah Lexa yang mulai penasaran kemana saja Lexa pergi seharian ini. "Sayang, tadi lari kemana? Momi sangat takut tadi, untung saja kamu pulang, kalau tidak Momi sangat sedih nantinya, jangan diulangi lagi ya," lembutnya sambil membelai kepala Lexa dengan sayang. "Tadi Lexa ikut om penculik Momi, setelah lelah berlari," ucap Lexa polos. "Om penculik?" Bio pria kaget sambil memeriksa seluruh tubuh Lexa dengan teliti dari atas sampai bawah, takut ada yang terluka. "Sayang, tidak diapa-apain kan sama om penculiknya?" tanya pria khawatir dengan kondisi psikis putrinya itu. Sedangkan Alex hanya mencebikkan bibirnya mendengar kekhawatiran mominya, meski dirinya sendiri juga khawatir tadi sebelum dia tahu siapa yang membawa Lexa. Lexa menggeleng dan tersenyum menjawab pertanyaan pria yang masih khawatir. "Tenang Momi, Lexa nggak diapa-apain kok. Malah Lexa diajak ke rumahnya om penculik yang sangat besar kayak istana. Tapi Lexa kayak pernah lihat deh, cuma Lexa lupa di mana." Ceritanya antusias dan mengingat-ingat sesuatu namun Lexa tidak ingat sama sekali. Momi tahu di rumahnya om penculik ada nenek cantik tadi. Tadi Lexa juga main sama dia, orangnya seru dan juga sangat baik Mom. Nenek cantik itu juga pintar masak, kayak Momi makanannya enak-enak. Semangatnya membara, pria dan Alex hanya menyimak. "Tapi Mom, sebelum pulang ada kakek seram Lexa jadi sedikit takut. Kakek itu bilang gini, antar anak itu pulang. Suaranya dingin, sangat menyeramkan Mom." Lexa memperagakan ucapan yang dia ingat. Pria mengangkat alisnya penasaran. Apakah itu Tuan Diarta? Tapi mana mungkin, batin pria yang tidak ingin menuduh. "Pasti itu kakek deh," batin Alex. "Kalian sudah mandi?" "Sudah Mom," jawab mereka serempak. "Baiklah, Momi masuk dulu ke kamar kalian. Tunggu di sini oke, jangan kemana-mana," yang hanya diangguki keduanya. Pria memasuki kamarnya. Sebelum melangkah ke kamar mandi, pria mengirim pesan ke Tuan Diarta kalau putrinya sudah ditemukan. Setelah itu pria meletakkan HP-nya dan masuk ke dalam kamar mandi. Sedangkan di kediaman deluksi suasana sedikit horor. Setelah Diarta datang dan langsung memasuki ruangan kerjanya, Ria merasa akan terjadi sesuatu antara suami dan anak sulungnya, namun dia tidak bisa berbuat apapun. Kemudian Ria masuk ke dalam kamarnya. Di dalam ruangan kerja, Diarta berdiri di dekat jendela menghadap keluar. Dia sangat marah setelah mengetahui semua kabar dari sahabatnya. Diarta marah karena Alex yang berpikiran sempit dan juga membuat calon menantunya menangis. Diarta tidak jadi menyapa cucunya tadi karena teringat tangisan pria perempuan itu terlihat kacau dan penyebabnya adalah putranya Alex. Ceklek. Alex masuk ke ruangan kerja ayahnya. Dengan santainya dia langsung duduk di sofa yang berada di ruangan itu. "Apa kamu tahu kesalahanmu?" ucap Diarta dingin tanpa menoleh ke arah Alexo. "Salahku apa?" santainya meski dengan suara dingin. "Apa kamu tahu perempuan itu menangis, Lex? Ibu dari anakmu itu menangis sepanjang jalan sambil mencari putrinya yang kamu bawa," tegasnya dengan nada dingin.
Alexo tersentak kaget, dia tidak berpikir sampai ke arah situ dan juga kenapa papanya bisa tahu. "Kamu pikir papa tidak tahu?" ucap Diarta yang masih betah menghadap keluar jendela. Dia berpikir kenapa anaknya ini selain tidak peka juga tidak bisa mengerti tentang perempuan. Kalau masalah perusahaan, Diarta tidak akan khawatir karena sudah mengetahui kemampuan Alex. "Jangan kira papa tidak tahu, Alexo Deluxis. Papa tahu semuanya. Kamu pikir papa akan diam saja begitu setelah mengetahui semuanya?" Sarkasnya, Alex hanya diam membisu memikirkan semuanya. "Daddy," akhirnya Alexo mengeluarkan suaranya. "Jangan jadi pengecut, Lex. Jika kamu hanya main-main lebih baik jangan. Daddy tidak akan membiarkanmu membuat mereka terluka ataupun menderita lagi. Lihat saja kamu tidak akan pernah menemukan mereka selamanya jika itu terjadi," ancam Diarta kemudian berbalik keluar ruangan tanpa menoleh sedikit pun ke arah Alexo yang masih terdiam membisu di tempatnya. "Bukti sudah aku dapatkan. Semoga saja pria mau memaafkanku dan mau kembali ke rumah ini lagi. Pratama sudah mendapatkan bukti yang cukup untuk membongkar kebusukan sang istri juga anaknya. Dia sangat berharap bahwa putrinya bisa memaafkannya yang bertindak bodoh selama ini. Semoga kamu memaafkan ayah, nak." Pulang ke rumah kakek. Pagi-pagi, Alexo sudah berada di kantornya. Di meja kebesarannya mungkin orang yang melihat Alexo sangat tekun dalam bekerja, namun kenyataannya pikirannya tidak berada di tempatnya tapi berada di tempat lain. Arya yang masuk yang berdiri sedari tadi diabaikan. Arya menghela napas, lelah itulah yang dia rasakan karena sedari tadi bicara panjang lebar namun sang bos alias Alexo hanya diam melamun, entah dia mendengarkan atau tidak. Ada masalah apa lagi nih?" batin Arya. "Arya, apa aku ada salah?" ucap Alexo sadar. Arya mengerutkan keningnya heran karena tiba-tiba Alexo berbicara aneh menurutnya. Alexo sadar dengan keterdiaman Arya, kemudian dia melirik Arya dan menatap tajam Arya. "Maksud bos?" Dengan hati-hati Arya bertanya karena bingung. Kemudian Alexo menceritakan yang terjadi kemarin, namun ada sedikit yang dia tidak ceritakan. Arya menyimak dengan seksama sambil mengangguk tanpa sadar dia berkata, "Itu memang salah bos sih gak minta izin dulu sama ibunya kalau bawa anaknya." Tanpa sadar, Arya menggunakan kata informal pada Alexo seperti saat berbicara jika tidak berada di kantor dan tidak bekerja. "Meski itu anak bos, tapi harus izin dulu pada ibunya biar tidak khawatir. Jangan asal bawa aja," ucapnya lantang. Arya terbawa suasana masih tidak sadar dengan ucapannya itu. Namun sedetik kemudian Arya menutup mulutnya karena baru kali ini bosnya cerita panjang lebar dan Arya membulatkan matanya karena dirinya sedari tadi bicara kurang sopan. "Mampus gue," batinnya sambil melirik ke arah Alexo yang diam. Alexo bukannya marah, dia malah diam berpikir. Benar apa yang dikatakan Arya, bahwa dia tidak meminta izin dulu pada ibunya dan langsung membawa Lexa pulang ke rumahnya. Pantas saja papa sangat marah, batin Alexo. "Apa yang harus aku lakukan, Arya?" Beo Alexo masih dengan nada dinginnya dia meminta pendapat Arya kali ini. "Hah? Ya minta izin dulu lah bos sama ibunya," Arya menjelaskan sambil menghela napas. "Soal perusahaan bos memang nomor 1 di antara pebisnis yang lain di seluruh negeri ini. Tapi kenapa kalau soal perempuan nol ya?" batin Arya. "Caranya, tanyanya lagi. Datang ke rumahnya lah bos, terus bilang boleh gak bawa anak-anak main ke rumahnya si bos." Namun malah mendapatkan tatapan tajam dari Alexo. "Kamu pikir saya ini kurang sopan santun ya? Kalau hanya begitu saya bisa, tapi masalahnya perempuan itu tidak mengenalku, Arya," dengan sedikit geram. "Oh iya, lupa, Freya kan gak kenal sama si bos." "Sejak kapan kamu memanggil perempuan itu dengan akrab?" sinis Alexo merasa cemburu. Glek, Arya menelan ludahnya kasar mendapat pertanyaan itu karena tadi dia refleks menyebut nama saja tanpa embel-embel nona. Sepertinya si bos cemburu, batin Arya yang mulai berkeringat dingin. "Bagaimana sayang? Apa kamu sudah mendapat informasi tentang Freya?"
Sudah Bu, dari orang suruhanku. Terus, si perempuan jalang itu sungguh beruntung Bu. Maksudmu sayang? Dia mempunyai toko mainan di Jalan XX dan rumah pribadi juga mempunyai anak kembar. Tidak akan aku biarkan dia bahagia Bu, semua miliknya harus menjadi milikku tidak terkecuali. Kamu benar sayang, hanya kamu yang pantas bukan wanita jalang itu, ucap Weni. Apa rencana kamu sayang? Tunggu saja Bu tanggal mainnya, ucapnya sambil tersenyum menakutkan. Ya sudah Bu, aku pergi dulu, udah ada janji sama teman, ucap Wina kemudian melangkah pergi. Tanpa disadari di balik dinding ruang tamu ada seseorang yang sudah mendengar semuanya kemudian melangkah pergi. Mom, kenapa semua baju dimasukkan ke koper, kita mau kemana? Tanya Lexa sedangkan Alex hanya diam saja. Pulang ke rumah kakek sayang, ucap pria lembut sambil membereskan pakaiannya. Dan juga pakaian Alex, Lexa ke dalam satu koper besar. Ikut kata Mami saja deh. Bawa barang yang penting dalam tas kalian, nanti kita berangkat. Siap Mami, ucap Alex, Lexa bersamaan. Pria sudah selesai kemudian keluar membawa koper besar, sedangkan Alex dan Lexa hanya membawa laptop kesayangan mereka. Setelah selesai semuanya, pria mengajak keduanya untuk segera berangkat ke rumah keluarga Kennedy. Sudah aku putuskan, kali ini aku harus menghadapi mereka. Aku tidak boleh lari dari masalah ini. Batin pria yang masih fokus menyetir roda 4-nya.